Puji Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan Selamat Paskah kepada seluruh keluarga GPDI Kasih Persaudaraan. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, mari kita baca. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam terjemahan lain dikatakan seperti ini, dan kalau seandainya Kristus tidak dihidupkan kembali dari kematian, maka tidak ada gunanya kami memberitakan apa-apa, dan tidak ada gunanya pula kalian percaya. Sebab kepercayaanmu itu tidak mempunyai dasar apa-apa, atau sia-sialah juga iman kamu. Nah, kebangkitan Kristus adalah dasar kekristenan dan sangat penting karena berdampak langsung pada kehidupan iman kita. Iman yang teguh pada Kristus yang bangkit akan tampak di dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Sebaliknya, keraguan tentang kebangkitan Yesus akan menyebabkan orang menaruh pengharapannya pada hal yang lain. Saya ulangi, iman yang teguh pada Kristus yang bangkit akan tampak di dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Sebaliknya, keraguan tentang kebangkitan Yesus akan menyebabkan orang menaruh pengharapan pada hal lainnya. Mari kita tanyakan hal ini pada diri kita. Di mana saya meletakkan pengharapan? Apa yang membuat saya merasa aman atau merasa baik-baik saja? Bapak Ibu Saudara, mari refleksikan dalam hidup kita. Mungkinkah tanpa sadar kita menaruh pengharapan pada hal-hal yang lainnya? Mungkinkah salah satu dari di bawah ini mencerminkan diri kita? Saya merasa aman dan baik-baik saja karena memiliki keluarga. Istri saya, suami saya, orang tua saya, atau anak saya. Saya merasa aman dan baik-baik saja karena memiliki teman baik atau koneksi yang selama ini memperhatikan dan mendukung saya. Atau saya merasa aman dan baik-baik saja karena memiliki pekerjaan dan karir yang menopang hidup saya. Atau saya merasa aman dan baik-baik saja karena memiliki ijazah serta pencapaian-pencapaian saya. Atau saya merasa aman dan baik-baik saja karena memiliki bisnis atau usaha saya. Nah, kenyataannya masih banyak orang percaya yang meletakkan harapannya pada hal-hal yang bersifat sementara di bumi. Itu sebabnya orang Kristen menjadi lemah, labil, mudah kecewa terhadap tantangan dan kesulitan hidup. Dunia ini seperti laut, gelisah, tidak stabil, berbahaya, dan tidak pernah diam. Berbagai urusan manusia dapat disamakan dengan gelombang laut yang gerakannya dihempaskan oleh angin. Saya ingin ambil contoh, ada banyak bencana alam terjadi di seluruh dunia. Gempa bumi, tanah longsor, angin topan, badai yang menghancurkan banyak hal. Kelaparan, kemiskinan, sakit penyakit, kemerosotan moral, pergaulan bebas yang membuat banyak generasi menjadi hancur. Kejahatan yang bertambah banyak, kekerasan yang di luar kontrol, persaingan hidup yang semakin sadis dan membuat depresi menjadi penyakit nomor 1 di dunia. Kasih yang menjadi dingin menyebabkan begitu banyak keluarga yang hancur. Bahkan hari ini dunia sedang tergoncang oleh pandemi COVID-19. Menyebarnya virus corona di seluruh dunia bukan hanya menimbulkan banyak korban jiwa, tapi juga menimbulkan dampak di berbagai sektor seperti perekonomian dan juga bisnis. Bagi yang mempunyai usaha bisnis sendiri, sangat terasa sekali dampaknya. Proyek menjadi sepi, pemasukan berkurang, pengiriman tersendat, pelanggan juga hilang. Para pekerja harus mengalami PHK atau bahkan gaji mereka dikurangi dari yang biasanya. Semua itu bagaikan gelombang laut yang mengamuk. Sedangkan kita adalah kapal-kapal yang berjalan di atas laut dan tunduk kepada perubahan dan gerakannya. Ada kemungkinan kita dibawa keluar oleh arus, dikendalikan oleh angin, dan dihempas oleh badai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belum sampai ke daratan yang sebenarnya, yaitu sebuah perhentian kekal yang akan datang bagi umat Allah. Itu sebabnya kita
perlu memiliki sebuah jangkar yang pasti dan kokoh supaya kita tetap bertahan di dalam badai. Pertanyaannya, apakah jangkar yang kuat yang sesungguhnya kita butuhkan? Alkitab telah menulis di dalam Ibrani 6 ayat 17 sampai ke 20. Karena itu, untuk meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. 19. Pengharapan itu adalah sauh, dalam bahasa lain disebut jangkar, yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi, apakah jangkar yang kuat dan kokoh yang kita butuhkan? Jangkar itu adalah pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Pertanyaan berikutnya, apa tujuan jangkar? Jangkar digunakan untuk menahan sebuah kapal dengan kuat di satu tempat di mana tanpanya angin dan arus bisa menggerakkan kapal itu keluar jalur atau membawanya ke dalam kondisi yang berbahaya. Bapak, Ibu, Saudara, pengharapan kepada Yesus adalah satu-satunya yang sanggup membuat kapal kehidupan kita tenang dan tidak terhempas oleh badai. Lalu mengapa sebuah kapal perlu ditahan dengan aman? Alasan pertama yang paling penting adalah untuk menahannya dari mengalami karam. Kapal tersebut mungkin tidak membutuhkan sebuah jangkar di air yang tenang, atau ketika di lautan yang luas, di arus yang kecil, mungkin tidak menjadi suatu masalah yang serius. Tapi ada kondisi-kondisi cuaca di mana dalam kondisi tersebut sebuah jangkar menjadi benar-benar penting, yaitu ketika kekuatan angin ribut menyerbu pantai, berhembus dengan kekuatan penuh, dan sebuah kapal tidak dapat menahan arahnya dan berada dalam bahaya terseret ke pesisir berbatu, maka jangkar sangatlah dibutuhkan. Tanpa jangkar, dalam waktu yang singkat, tidak ada lagi yang tersisa kecuali reruntuhan puing-puing kapal, sebab kapal tersebut akan hancur berkeping-keping. Bapak, Ibu, Saudara, Allah tidak menghendaki umatnya mengalami karam kapal. Anda terlalu berharga bagi Tuhan sehingga Dia tidak ingin kehilangan Anda. Dia telah membeli Anda dengan harga yang sangat besar dan begitu menghargai Anda. Dia tidak ingin melihat Anda hancur berkeping-keping. Karena itu Dia menyediakan suatu pelindung yang mulia bagi Anda, sehingga ketika berbagai pencobaan dunia menyerang Anda, pengharapan akan Allah dapat menjadi jangkar yang pasti dan kuat. Kembali pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menjadikan Yesus sebagai pengharapan dalam hidup Anda? Atau sekali lagi, mungkinkah tanpa sadar kita telah menjadikan hal-hal yang lainnya sebagai pengharapan kita? Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang berasal dari dunia ini tidak mampu menahan kapal kehidupan kita untuk tetap aman di tengah badai. Tanpa Yesus, kehidupan manusia sangat mudah terhempas, karam, dan hancur berkeping-keping. Kedua, sebuah jangkar juga diperlukan untuk menahan kapal dari keadaan yang menyusahkan. Karena meskipun kapal tersebut tidak karam, merupakan hal yang tidak menyenangkan diombang-ambingkan kian kemari ke arah manapun angin mungkin bergerak. Ini berbicara tentang kehidupan yang labil, emosional, dan naik turun, ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada. Sungguh melelahkan jika hidup kita demikian. Itu sebabnya kita memerlukan Yesus, sehingga dalam kondisi apapun kita tetap dapat tenang dan memiliki damai sejahtera. Yesaya 26 ayat 3 berkata, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Ada saat hari-hari terakhir yang penuh pencobaan dan tekanan terjadi, Allah akan menjaga dengan damai sejahtera orang yang tetap teguh dan setia kepadanya.
Pada waktu kesulitan, kita harus senantiasa berusaha untuk mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa, kepercayaan, dan pengharapan. Jika hari ini kita tidak memiliki damai sejahtera, cobalah cek, apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai pengharapan atas seluruh area hidup kita? Hal penting yang harus diperhatikan dari sebuah kapal adalah pegangan pada jangkar. Tidak ada gunanya memiliki sebuah jangkar betapapun kuatnya jangkar itu jika tidak memiliki pegangan yang erat padanya. Oleh karena itu digunakan sebuah rantai yang kuat untuk menghubungkan jangkar dengan kapalnya. Firman Tuhan berbicara dengan jelas tentang berpegang pada jangkar. Pada ayat 18 dikatakan seperti ini, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi Bapak Ibu, pengharapan itu tersedia, tetapi kita perlu memegangnya dan menggenggamnya erat-erat. Arti kata kerja berpegang pada dalam bahasa aslinya menyiratkan demikian: memegang pengharapan dengan tenaga yang kuat dan menggenggamnya sedemikian rupa sehingga kita tidak akan kehilangan cengkraman kita ketika sebuah kekuatan besar berusaha untuk menariknya dari kita. Saya ingin mengulangi apa arti dari kata berpegang. Arti kata kerja dari berpegang pada dalam bahasa aslinya menyiratkan demikian: memegang pengharapan dengan tenaga yang kuat dan menggenggamnya sedemikian rupa sehingga kita tidak akan kehilangan cengkraman kita ketika sebuah kekuatan besar berusaha untuk menariknya dari kita. Masalah kehidupan yang kita alami berusaha menarik harapan dari cengkraman tangan kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak lagi memiliki harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus memegang teguh kebenaran dengan kuat. Sayangnya, banyak orang percaya yang memiliki pengharapan samar-samar, bahkan mereka tampak ragu-ragu. Cengkraman jangkar berada di dasar laut dan tidak dapat dilihat, namun bukan berarti tidak ada. Cengkraman dapat dirasakan ketika angin semakin mengamuk. Semakin kapal itu merasakan jangkarnya sedang memegang dengan kuat. Jangkar harapan orang Kristen berparalel dengan Yesus, Sang Imam Besar yang memasuki tabernakel surgawi, bahkan ke ruang Maha Kudus yang melambangkan hadirat Allah. Harapan orang percaya adalah janji-janji Tuhan atas karya Yesus di kayu salib. Hari ini Yesus telah pergi ke surga. Kita tidak dapat melihatnya dengan mata jasmani, tapi kita dapat merasakan cengkramannya. Ketika badai datang menghantam, kita tahu ada tangan Yesus yang sedang memegang kita. Itu sebabnya hari ini kita dapat bertahan. Namun, hanya orang yang percaya dan hidup dalam iman yang dapat merasakannya. Bapak Ibu, jika Anda merasa khawatir atau gelisah, peganglah sesuatu yang tidak dapat diubah dan tidak dapat digeser. Apakah itu? Yang pertama, peganglah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Janji keselamatan diberikan oleh Allah menjadi jangkar kita. Keselamatan memiliki dua dimensi, kini dan kelak. Minggu lalu kita telah belajar kata menyelamatkan dalam bahasa aslinya digunakan sozo, bukan hanya berbicara keselamatan dari kematian kekal, dosa, dan penghukuman saja, namun juga meliputi kesembuhan, kelepasan dari kuasa kegelapan, penyelamatan dari hidup fisik dari bahaya atau kematian. Yesus juga datang untuk melindungi dan menyediakan bagi kita di dunia fisik di mana sekarang kita hidup. Yang kedua, dalam perjalanan hidup Kristen, kita masih banyak menghadapi tantangan dan pencobaan. Itu sebabnya, peganglah firman Tuhan sebagai janjinya. Dalam ayat 18 dikatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat. Jangkar surgawi kita memiliki dua mata pisau, terbuat dari dua hal yang ilahi, masing-masing bertindak sebagai penahan. Dan jangkar tersebut tidak dapat berubah. Mata pisau yang pertama adalah
janji Allah yang memang merupakan suatu hal yang pasti dan stabil. Kita bisa dengan mudah menerima janji dari seseorang yang kita tahu dia adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Tapi mungkin saja dia bisa lupa untuk memenuhi janjinya atau tidak sanggup melakukannya. Kedua hal itu tidak mungkin terjadi pada Allah. Bapak Ibu Saudara, jika Anda hanya memiliki firman Tuhan untuk Anda percayai, pasti iman Anda tidak akan pernah terguncang. Mata pisau yang kedua adalah sumpahnya sendiri, merupakan hal lain yang tidak dapat diubah. Maka dua jaminan ilahi ini seperti dua mata pisau jangkar menahan kita dengan aman. Siapa yang berani meragukan janji Allah? Siapa yang dapat memiliki keberanian untuk tidak percaya terhadap sumpahnya? Dalam ayat 13-14 dikatakan, janji tersebut adalah janji yang diberikan kepada Abraham, bahwa benihnya akan diberkati, dan bahwa di dalam benih inilah semua bangsa di bumi akan diberkati juga. Benih Abraham menurut roh adalah orang-orang percaya. Galatia 3 ayat 13-14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada kita. Menutup renungan hari ini, Bapak Ibu Saudara, ada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya sebagai karya pertukaran di kayu salib. Temukan janji Allah dalam salib Kristus bagi Anda. Pandanglah melebihi persoalan-persoalan kita. Lihatlah keadaan Anda dalam perspektif penebusan Kristus. Jika hari ini Anda sedang bergumul dengan manusia lama, lihatlah kepada salib. Manusia lama Anda telah turut disalib. Tubuh dosamu hilang kuasanya, agar Anda tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Lihatlah bahwa di dalam Kristus kini Anda adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Anda diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita semua hidup di dalamnya. Jika Anda sedang bergumul dengan sakit penyakit, lihatlah kepada salib. Penyakit Anda telah ditanggung Yesus, kesengsaraan Anda telah dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya Anda telah sembuh. Jika Anda bergumul dengan kekurangan dan kegagalan, lihatlah kepada salib. Yesus menjadi kutuk agar Anda dapat menerima berkat. Yesus menjadi miskin agar kita dapat menikmati kekayaannya yang berlimpah. Jangan putus asa, tetapi bangkitlah. Kerinduan Allah adalah melihat Anda menerima berkat Abraham. Anda diberkati agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika Anda bergumul dengan ketakutan dan kekhawatiran, lihatlah salib. Ketakutan Anda telah ditanggung Yesus di Taman Getsemani. Sekarang Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Serahkan segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Pegang dengan kuat, genggam sedemikian rupa, dan jangan melepaskannya sekalipun badai menggoncang hidup kita, sampai kemuliaannya dinyatakan atas hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, kita akan mendeklarasikan pertukaran yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Terima kasih untuk pertukaran di kayu salib yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya Engkau dijatuhi hukuman supaya kami diberi pengampunan. Engkau diremukkan supaya kami disembuhkan. Engkau menjadi dosa oleh dosa kami supaya kami dibenarkan. Engkau mati menggantikan kami supaya kami menerima kehidupan-Mu. Engkau menjadi miskin supaya kami dapat menerima kekayaan-Mu yang berlimpah. Engkau menderita malu karena kami, supaya kami mengambil bagian dalam kemuliaan-Mu. Engkau mengalami penolakan karena kami, supaya kami diterima oleh Bapa. Pada waktu Yesus mati,
hubunganmu dengan Allah terputus, supaya hubungan kami dengan Bapa dipulihkan untuk selama-lamanya. Manusia lama kami mati bersama Yesus, supaya manusia yang baru mulai hidup dalam diri kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan Yesus di kayu salib, dan hari ini kami merayakan kebangkitan Yesus. Sungguh pengharapan yang besar Tuhan berikan dalam hidup kami. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kami. Kami menerima penebusan, kami menerima keselamatan, kami menerima kesembuhan, kami menerima berkat Tuhan, kami menerima seluruh yang Engkau sudah berikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami bersuka cita, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dalam pertolongan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan yang sempurna. Bawa umat-umat-Mu dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang mengalami masalah, ujian, pencobaan diberikan jalan keluar, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan biar setiap umat-umat Tuhan selalu menaikkan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, saat ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripadamu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.